kedatangan aktor tampan. Gue dong. Siapa sih? Siapa yang sempat? Tadi mohon maaf nih, gue kan sebagai bintang tamu juga dong guys ya. Ini sorry bukan apa-apa nih. Maksudnya gini Oma, kalau bintang tamu yang lain tuh yang cocok kan dibilang aktor tampan, di-announce lah bahasanya ya. Kok tadi aku enggak sih? Udah lewat Haji, udah lewat Bill. Udah aja next kamu. Lu udah jadi bapak-bapak sekarang kan? Iya kan? Siapa? Hah? Atau siapa? Ya, hitung aja hitungan bulan, Bill. Sekarang kita kedatangan aktor tampan yang sempat dikira sakit karena berhasil diet. Ini dia Ricky Lucky. Emang kamu turun berat badannya drastis? Around 10 kilo sih. Asik, around 10 kilo. 10 kilo loh. Pakai metode apa? Kalori defisit. Jadi kamu timbang makanan yang kamu makan gitu? Enggak dong, dihitung aja kalorinya. Kita tadi nggak ngitung makanan kita, Mak. Lo ngelebok kayak nasi goreng. Nasi goreng, ikan semua. Saya dihitung, sayang. Sayur oyong tuh kira-kira berapa ya, sayang? Aduh, kita nggak pernah makan sayur oyong. Iya. Sorry, say. Mama nggak pernah masak sayur oyong. Apa itu oyong? Oyong? Gini nih. Lo doyong. Masih lucu. Ya lucu lah. Pantesan lo dia. Cedut. Apa tuh? Gak berani udah Pak Haji. Ya. Oke, rajin olahraga dan berhasil diet. Ya, Ricky malah disangka sakit. Aku punya tayangannya. Ini dia. Apaan ya? Lagu Korea. Oh, lagu Korea. Oke. Emang apa sih yang orang sampein sampai kamu katanya dibilang sakit gitu? Soalnya kan aku punya bentuk muka yang kalau diet tuh biasanya langsung kelihatan tirus kan. Nah orang-orang tuh ada yang bilang kayak kamu ini ya apa tipes. Terus udah gitu ada yang kayak miskin ya gitu. Gak bisa. Sadis banget orangnya. Lah iya bener. Masa ada kayak gitu? Ada kurus makanya belanja beli makan dibilang kayak gitu. Hai miskin kayak gitu. Banyak banget yang komen-komen kayak gitu. Iya. Terus Gimana batuknya, sayang? Ini nggak bisa. Tapi sempat kesal nggak sama tanggapan orang-orang gitu? kesel sih karena mereka belum tentu maksud aku belum tentu punya ketiduran, maaf. Jadi belum tentu punya keinginan untuk keinginan yang sama untuk ngurusin badan atau misalnya mereka belum tentu punya komitmen yang sama untuk kesehatan kayak gitu. Tapi mereka judgement gitu loh. Padahal dia nggak tahu betapa banyaknya perjuangan kita, betapa besarnya perjuangan kita untuk ngedapetin body yang proporsional. asli. Aslinya gimana, sayang? Asli. Tapi Anak gym dong, Mami. Iya. Mami nge-gym. Mami kan. Udah haji. Papi dong apa tuh Pak Haji? Bang, lu kebiasaan lu. Pak Haji. Haji. Pak Haji nge-gym biar kelihatan maskulin. Fisik lo. Gue sekarang biliar. Mantap. Ya. Punya tongseng sekarang. Punya tongseng katanya. Tongseng. Emangnya Tongseng sama sate kambing, sate ayam. Sate ayam Haji ikut. Lu nggak pernah posting, lu nggak pernah main. Mau dong, Papi, Pak Haji. Iya sabar ya. Bentar ya. Jangan ditahan-tahan Oma, maksudnya dia terlalu kasih. Harus ditahan-tahan di TV. Iya. Ini namanya ada igun guling, ada apa? Kambing guling. Berarti badannya dia dong di grill. Permisi. Halo. Apa sih yang bikin? Nih, Oma mohon maaf nih kalau di Toraja mahal nih Oma. Gede ini. Kebo kali ya. Pak Wendy. Apa aja yang ngomong? Bukan Pak Wendy, lu biangnya. Kalau Wendy pasti nyamber aja dia mah. Apa yang bikin kamu memutuskan untuk gua kayaknya harus ngurangin lagi nih berat badan nih? Padahal kemarin kamu juga masih oke juga kan? Soalnya kan sempat kemarin tuh tangan kesemutan, terus udah gitu kayak Banyak
semutnya itu. Bukan sama kan itu dong. Begula kali, begula. Oh, jadi Iya. itu yang buat kamu kayaknya nih. Dan juga ada riwayat diabetes dari nyokap kan. Biasanya turun kan ke anak cowok, biasa silang kan. Ya, silang biasa. Jadi kayaknya ya harus nurunin sih. Karena aku sweet tooth banget. Jadi makan manis-manis kayak gitu. Suka ya. Suka. Oke, tapi Ricky juga harus menyembuhkan diri dari rasa kaget karena terjebak di lift. Oh ya? Iya. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Iya. Itu di daerah mana, Ki? Itu di daerah Jakarta Pusat lah. Terus? Ada satu gedung gitu yang baru banget opening. Dia itu gedung tertinggi. Tenggong. Apa itu Tenggong? Tinggi. Nggak semua orang tahu ya. Bahasa apa aja ya? Itu bahasa apa sih? Itu kalau bahasa haji itu udah tinggi kelasnya. Oh, Nggak bisa iya, ngikutin. iya. Nah, yang tahu siapa ya? Siapa? Pasti gue lagi, Bil. Gue mah nggak ngapa-ngapain, pasti gue lagi. Kamu itu nyangkutnya di lantai keberapa? Lantai 99. Jadi itu 385 meter. Berapa? Enggak, sorry. Ini kan beneran kan? Itu beneran bukan gimmick. Berapa orang di dalam lift? 16. Oh. Oke. 16 orang. 16 orang. Iya, ramai kali. Dan lu ngapain gitu? Jadi jadi temen aku kan kerja di situ, jadi manajernya untuk gedung itu dan lagi butuh KOL gitu untuk exposure dari gedung itu. Oke. Terus aku diundang sama teman-teman aku bawa kayak 5 orang teman-teman yang KOL juga. Tadinya kita yang kayak positive thinking aja karena kan ini gedung baru, terus udah gitu juga tertinggi. Dia tuh kayak 3 kali lebih tinggi dari Monas. Jadi jadi aku masuk ke Yuen, ke situ Wen ya. Aku kan 40 menit, mungkin kamu bisa 40 hari di situ. Di dalam liftnya 40 menit. 40 menit. Terus Lama juga itu. AC mati. Tapi itu AC mati. AC mati, lampu Lemong mati. itu. Sinyal ada ya, sinyal handphone. Pertanyaannya satu-satu boleh ya? Lantainya, yang lantainya Sinyal handphone. bukan sih? Gimana? Ini sinyal apa? Bukan yang lantainya kaca ya? Bukan. Jadi itu kelihatannya kayak kaca sebenarnya. Tapi itu kan immersive floor gitu loh. Jadi kayak kelihatan kayak kaca, tapi itu sebenarnya LED Iya. gitu. Gitu. Oke. Jadi 40 menit kamu di dalam lift itu. Iya. Jadi sementara dari pihak gedungnya pun lagi mencari cara juga. Jadi kita tuh sempet kayak ngubungin emergency call-nya kan. Itu katanya dia bakal datang teknisinya datang ke situ. Tapi ternyata setelah 30 menit kita nunggu, ternyata yang datang ke situ tuh pihak manajemennya bukan teknisinya, karena katanya teknisinya tuh butuh waktu kayak beberapa menit untuk dia nggak standby di gedungnya gitu. Dan itu posisi pintunya tuh kayak kebuka dikit ketutup kayak gitu. Terus kita Bawaannya pengen keluar aja gitu ya? Iya, bawaannya mau keluar. Terus ditambah lagi kayak udah banyak yang kena panic attack gitu kan, karena oksigen juga mungkin oksigennya masih ada di situ. Cuma mungkin karena paniknya itu kan. Iya. Badannya udah dingin kayak gitu. Jadi kayak kita semua aku pimpin doa gitu karena itu kan lantai 99 ya. Dekat gitu kali bisa langsung diijabah gitu doanya. Jadi aku langsung kayak yuk kita doa bareng semoga kita bisa keluar dari lift. Obat seketika ya, Beb? Iya, bener. Langsung Pas udah selamat, lupa lagi sama tobatnya, ya kan? Padahal tenggong ya tadi. Pakai tenggong, Oma. Kalau lu berapa lantai waktu lift? Yang di Jepang. 65. Hah? 65. Gua tapi itu cepet liftnya. Cut gitu kan. Gua makan buru-buru. Berapa sapi yang bisa diangkat ke situ? Ada sapi. Oh, nggak ada. Gedung. Cut gini. Set gitu. Lu 65, ini kan 99. Berarti nanti gua coba dulu yang Jepang ya, yang 65 itu ya. Jangan dewen, gua aja dengkul, gua aja loyo. Enggak, kalau gua sih maaf, feeling gua sih gua nggak akan teriak. Karena kan gua udah pingsan. 65. Oke. Itu kan kayaknya kan kejadian yang Terus akhirnya turunnya pakai tangga dong. Jadi kita naik lift service gitu. Jadi katanya Gua mah lift trauma service. dah masuk lift lagi. Enggak, abis kejadian itu katanya tetap dipergunakan. Nah itu dia. Jadi anehnya adalah ketika kita udah dievakuasi itu kita masih posisinya trauma, lagi duduk gitu, lagi ketakutan. Tiba-tiba beberapa menit kemudian ada pengunjung lain baru nyampe di lantai 99 itu kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak lewat di depan kita, permisi kayak gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak dan setelah itu lift itu terus beroperasi sampai saat ini dan bahkan aku nggak tahu apakah ini buzzer atau enggak, tapi ada beberapa komen-komen yang justru ngehujat aku dan teman-teman aku di Instagram ketika Karena up hal itu, katanya dibilang gimmick lah, terus katanya emang lu aja yang Konten. sial kayak gitu.
Yang biasanya baik-baik aja, mungkin lo aja yang sial di situ. Oke, dari pihak gedung ataupun pihak manajemen ada nggak yang menyampaikan permintaan maaf atau secara resmi gitu? Waktu kita sudah dievakuasi, sebenarnya pihak gedungnya pada saat itu sudah kayak kita boleh ngobrol nggak? Tapi dia minta untuk kita nggak apa hal ini. Dia mau kasih kompensasi. Tapi aku bilang, aku udah tahu fakta itu dari security-nya bahwa ini bukan kejadian pertama. Di momen itu aku kayak kalau lu ngasih kompensasi, doesn't mean ini lift bakal jadi lebih baik gitu. Makanya kalau sudah kejadian ini udah ketiga kali kalau nggak salah ya, itu udah kejadian ketiga kali, lo harus benerin dulu liftnya. Bukan kompensasi seberapa banyak yang kita dapat, tapi ini berkaitan soal nyawa orang. Karena beberapa pengunjung setelah kita tuh ada yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah usia gitu, yang jalannya jadi papa gitu. Kita nggak tahu mungkin ada penyakit jantung atau darah tinggi kayak gitu ada di situ. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan ini demi keselamatan semuanya. Iya benar. Ada trauma nggak setelah itu naik lift? Jujur sampai saat ini masih ada. Marisa ya. Apa itu? Apa tuh? Trauma Marisa. Pada nggak tahu sih Oma. Itu bahasa Tagalog ya. Oke. Pada nggak tahu sih Oma orang-orang. Marisa apa? Berisik lah. Oke, tapi dari kamu tuh ada nggak akhirnya kalau setiap naik lift jadi parno, jadi takut gitu? Masih, bahkan teman aku tuh salah satu yang terjebak di situ, dia kan apartnya di lantai 30 kan apartemennya. Itu di saat itu besoknya dia pulang, dia masih kayak duduk gitu, masih kayak ketakutan. Iya. Kuetiao. Tekiao. Oh, jadi masih punya rasa takut gitu ya? Iya. Tekiao. Tapi waktu gue di rumah lu ya yuk lantai 72 ya liftnya ya, itu aman-aman aja ya. Aman kan? Pakai tali, salahnya tarik. Timba dong. Timba. Lucu banget. Parah banget nih Bu Ayu. Timba dong. Tapi lantai 99 mah tinggi Wendy. Iya. Tapi gue pernah sama sih. Makanya kalau lift mas sekarang mending lift yang kebuka aja semua orang bisa lihat. Apa nih kebuka? Yang transparan Kaca. sayang. Yang kayak yang di luar. malah nggak berani. Kayak yang di luar bangunan, ngerti nggak lo? Gua pernah waktu itu sama lift juga, posisinya kayak kebuka, ya kayak stuck itu, kebuka ketutup gitu. Udah deg-degan, tahu-tahu turun yuk, shoot, kenceng. Tapi alhamdulillah gua nggak kenapa-napa. Karena kan gua belum masuk ke liftnya yang turun. Orang udah masuk dalam ceritanya dia. Gua cuma ngasih tahu dong. Kesono, ngomongnya kesono. Orang mau udah masuk ke dalam ceritanya ya. Itu udah masuk ke ceritanya dia ya. Kesono orangnya. Susah banget ngantuk habis makan nasi goreng ya. Ngantuk ya. Ya, gua juga habis ketabrak nasi goreng sama Pak Eki kan begini. Ketembak langsung dia. Iya. Nasi gorengnya berdua. Dia pernah Gua beneran, gua nggak bercanda. Gua pernah kejebak di lift. Makanya gua kalau naik lift itu harus ada pegangannya. Si Wendy kan pernah nih naik lift sampai begini nih dia. Ya ini benar. Ini waktu gua di Singapura. Oh iya. Marina Bay Sands. Iya, nggak usah. Ya enggak, takutnya orang nggak tahu hotelnya di mana, yuk. Nah, karena gua juga satu takut tinggi, kedua takut lift, jadi lantai 26, cepet banget. Udah keluar dari lift, gue begini merangkak ke kamar. Berarti lu nggak bisa kayak papi mami gue di Boston kayak gini-gini nih. Nggak bisa loh. Nggak bisa maksudnya ya nanti gak. Aduh rumah gue tuh tinggi banget ya bener ya. Parah. Keluarga lu aja masih ngejemur sisa nasi di loteng. Buat apa itu namanya? Sisa nasi. Rangginang. Kalau sisa nasi di gini-gini. Iya bener. Nah, itu lucu sayang. Sekarang kita reka adegan ini ceritanya Lucky lagi di dalam lift apartemennya. Nggak lama datang Wendy masuk ke dalam lift yang juga baru beres olahraga. Tiba-tiba datang Igun maksa mau masuk lift bawa barang banyak karena baru pindahan. Ricky mengingatkan Igun untuk tidak terlalu membawa barang banyak. Tiba-tiba mereka merasa bahwa liftnya rusak dan mereka panik. Igun menekan tombol darurat dan melaporkan kejadian kepada customer service Ayu. Pas Ayu datang ternyata liftnya dari tadi memang belum naik. Ternyata liftnya nggak mau naik karena keberatan muatan. Akhirnya Wendy dan Lucky mengusir Igun dari dalam lift. Yuk. Wendy. Oh Wendy. Siap ya. Coba suara pencet lift ada enggak? Kok pencet lift apa nggak? Pencet nggak ada bunyinya. Lu kata es krim. Oh, kok tino? Ada.
Mau kemana, Wen? Lah ya ceritanya kan dia pulang. Baca orang salon. Beda-beda. Hari Senin bikin kesel aja lo. Kamera. Ayo. Siap ya. Action. Masuk bang. Mau ke atas. Mau ke bawah. Aku mau ke atas. Ya udah kita tengah-tengah aja. Ih nggak bisa. Sama-sama setengah. Anterin aku dulu ke atas ya. Oh iya udah. Yuk. Belum, lu belum, gua dulu. Baca no. Lu kelamaan jalannya Wendy lu. Goreng ngoprek chicken Udah, lu masuk. Dulu masuk. pakai acar lagi tadi tuh gila. Sambelnya banyak lagi. Sambelnya banyak bener. Kena AC, cuy, mata gila. Doyan banget makan ya? Gua nggak masuk. Ya masuk sekarang. Masuk. Mau kemana? Masuk. Udah penuh. Udah penuh. Mana ada lift cuma berdua gembel. Kalau di apartemen kan liftnya gede Oma. Lagian kalau lift kan Pak maksimal 10 orang bukan 1 RT. Ngapain lu? Igun tetap memaksa masuk ke dalam lift. Gua mau naik ke atas. Kita mau ke bawah. Ini udah gua ke bawah dulu, gua anterin lu ntar gua ke atas. Ya jangan Kalau masnya ikut ke bawahnya lebih cepat. Akhirnya mereka sepakat untuk naik ke atas bersama dulu. Ngapain? Ngapain mas? Gua gunting talinya. Beri gunting tali. Lu masuk. Igun pun mencoba masuk ke dalam lift. Mas, nggak bisa mas. Dan tak lama Billy pun datang ingin buru-buru berangkat kerja masuk ke dalam lift. Mas, nggak bisa mas. Bisa mas. Mas nggak bisa. Kan udah gue bilang nggak bisa kan? Udah bilang nggak bisa juga. Buru-buru, disuruh buru-buru. Ini gara-gara Masnya sih jadi rubuh tuh liftnya. Tahu gua kenapa nggak mau jatuh? Kenapa? Gua takut nasi goreng gua oleh. Jangan